Assalamualaikum beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Adolf Hitler adalah salah seorang diktator paling bengis dan paling kejam dalam sejarah manusia. 55 juta korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua itu biasa dijadikan sebagai takaran atau tolok ukur untuk mengukur sampai sejauh mana Adolf Hitler itu benar-benar menjadi orang yang jahat. Karena tentu saja dia adalah yang memulai Perang Dunia Kedua. Cuman maksud saya adalah kita jarang sekali melihat dirinya dalam perspektif yang lain. Kita melihat dia dalam kebencian, dalam kejahatan. Bahkan ketika saya nyari sumber-sumber di internet, ada begitu banyak kebencian-kebencian yang bahkan ditaruh di tulisan-tulisan ilmiah jika objeknya itu adalah Adolf Hitler. Kita lupa bahwa Adolf Hitler bisa memulai Perang Dunia Kedua itu kan gara-gara dia pemimpin Jerman, dan dia menjadi pemimpin Jerman itu gara-gara pemilu. Artinya dia memenangkan sebagian besar hati rakyat Jerman untuk mengamanahkan nasibnya kepada dirinya. Dalam konteks inilah bahwa kita berpikir bahwa jangan-jangan Adolf Hitler itu adalah seorang yang sangat dicintai rakyatnya, bahwa dia menjerumuskan Jerman ke dalam sebuah kancah perang yang sangat besar, itu juga ternyata mendapatkan persetujuan dari rakyatnya. Kalau misalkan tidak seperti itu, ya rakyatnya memberontak sejak awal, tetapi kan tidak seperti itu. Nah, maka di episode ini kita akan membahas tentang Adolf Hitler, tetapi dalam sisi yang membuat dirinya dicintai oleh rakyat. Dan dalam hal ini, pada bagian ini, kita akan mencoba untuk menghubung-hubungkan dengan Indonesia. Seandainya Adolf Hitler itu memerintah Indonesia, apakah Indonesia akan menjadi lebih baik? Atau lebih hancur lagi? Atau akan memulai Perang Dunia Ketiga? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Saya memulai membahas tentang Adolf Hitler itu dalam nafas zamannya, dalam situasi Eropa pada tahun 1919. Kala itu, Eropa baru saja bersepakat tentang satu hal, yaitu penandatanganan Perjanjian Versailles, di mana perjanjian itu mengatakan bahwa Perang Dunia I, Perang Dunia yang sudah dilalui, itu terjadi gara-gara Jerman. Dan karena itulah maka Jerman harus menanggung seluruh kerugian perang. Dan Jerman, wilayah-wilayah jajahannya harus diserahkan kepada negara-negara pemenang perang. Dan karena Jerman dianggap sebagai negara yang berbahaya, maka wilayah-wilayah yang menjadi perbatasan dengan Jerman itu harus dikuasai dan dimiliki oleh bangsa-bangsa yang menang perang. Dan Jerman harus membayar sejumlah lokomotif, sejumlah kapal dagang, dan komoditas-komoditas kepada pemenang perang. Dan karena itulah maka Jerman pada waktu itu mengalami kehidupan yang sangat-sangat nelangsa. Udah mah harus mengganti seluruh kerugian perang, membayar sejumlah kompensasi dan sebagainya, ditambah wilayah jajahannya dihabisi, kemudian batas-batas wilayahnya juga dikuasai oleh asing, dan lain sebagainya. Maka Jerman pada waktu itu menjadi negara yang paling terpuruk di dunia pada waktu itu. Nah, Hitler melihat bahwa ini semua adalah sebuah pengkhianatan. Bagaimanapun dalam pikiran Hitler, Perang Dunia ke-1 itu dimulai dari sekelompok negara-negara yang baru berkembang dan ingin maju dihalang-halangi oleh negara-negara besar yang sudah established, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia. Dan karena itulah maka mereka bikin komplotan-komplotan, dan komplotan-komplotan inilah yang akhirnya memicu Perang Dunia Pertama. Kan begitu. Jadi Jerman sama sekali tidak berhak disalahkan. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Perjanjian Versailles itu ditandatangani oleh para pengkhianat, kata Hitler. Dan kemudian dia mengatakan juga bahwa seharusnya atau semestinya Jermanlah yang menang dalam Perang Dunia Pertama. Hal yang membuat dirinya, negaranya itu dikalahkan, itu adalah pengkhianatan-pengkhianatan. Jadi ketika Jerman mendominasi seluruh front perang pada waktu itu, pada tahun 1918, dalam pikiran Hitler itu ada dua pengkhianat. Pengkhianat yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi, di mana dia makannya di orang-orang Jerman, dia hidup di orang-orang Jerman, dia bisnis bersama orang-orang Jerman. Tetapi ketika Jerman berperang melawan Inggris, Prancis, dan Rusia, dia malah membawa seluruh asetnya ke Inggris, membawa asetnya keluar dari Jerman. Sehingga apa? Sehingga Jerman pada waktu itu tidak mampu membiayai biaya perang. Dan kemudian pengkhianat yang kedua menurut Hitler itu adalah orang-orang komunis. Karena apa? Karena ketika Jerman sedang berperang berjibaku mempertaruhkan jiwa dan raga mereka demi negara,
Anehnya, orang-orang komunis itu malah mogok kerja di pabrik-pabrik senjata. Jadi bayangkan, dalam kondisi perang, tiba-tiba logistik perangnya terhenti pada waktu itu juga. Sehingga apa? Jerman yang sudah menang di berbagai front itu justru akhirnya mundur dan diserang sampai akhirnya habis pada tahun 1918. Nah, dua pengkhianat itulah yang kemudian dalam pikiran Hitler itu harus dipersalahkan. Pada era-era selanjutnya lah bahwa Hitler berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan sebuah propaganda masif bahwa seluruh orang komunis itu pasti jahat, seluruh orang Yahudi itu pasti jahat. Dia propagandakan itu kemana-mana gitu. Tapi kita mulai dari apa yang dia lakukan pada tahun 1919. Ya, tentu saja dia adalah veteran perang yang mendapatkan banyak sekali luka pada waktu Perang Dunia ke-1 dan matanya buta ketika perjanjian Versailles itu ditandatangani. Tetapi setelah selesai perang, dia langsung gabung ke sebuah partai yang namanya adalah Partai DAP, singkatan dari. Nah, partai itu adalah sebuah partai yang sangat kecil. Bahkan ketika Adolf Hitler mendaftar ke situ, dia adalah anggota ke-55. Jumlah yang sangat sedikit untuk sebuah partai politik pada waktu itu. Walaupun jumlahnya 25, tetapi dituliskan 555 untuk menunjukkan bahwa partai ini tidak kecil-kecil amat gitu. Jadi daftar anggota itu dimulai dari angka 500 gitu. Jadi Adolf Hitler masuknya ke 555. Nah, Adolf Hitler langsung pada waktu itu menarik perhatian. Karena apa? Karena pidatonya yang berapi-api dan semangat dan emosinya yang meledak-ledak untuk mempertahankan negara. Dia tidak seperti orang-orang lain yang putus asa dan kecewa dengan hasil perang. Dia mengatakan bahwa perang belum usai, bahwa kita harus melawan lagi, bahwa apapun yang terjadi, Jerman harus menjadi ras paling unggul dengan negara yang paling kuat dan wilayahnya harus membentang jauh lebih luas daripada ini. Hitler pada waktu itu menjanjikan visi-visi yang jelas, visi-visi yang tegas, bahwa kita memang harus melawan bangsa-bangsa yang menjadi tirani, bahwa Jerman harus melepaskan diri dari penjajahan Inggris, Prancis, dan Rusia, dan bahwa Jerman harus merobek-robek perjanjian Versailles, mengusir orang-orang Yahudi, dan membantai orang-orang komunis. Itulah pikiran Adolf Hitler, dan inilah yang akhirnya menciptakan semacam euforia di tengah masyarakat Jerman yang sudah benar-benar terpuruk. Partai DAP pada waktu itu sampai-sampai ketergantungan pada sosok yang namanya Hitler, sehingga ketika Hitler memutuskan untuk mengundurkan diri, maka Partai DAP mengatakan bahwa daripada kamu mengundurkan diri, kamu akan saya jadikan sebagai ketuanya. Jadi Hitler pada waktu itu juga mengancam DAP, kalau kamu tidak mau bubar atau kalau kamu tidak mau ditinggalkan sama saya, jadikan saya sebagai pemimpinnya. Ketergantungan partai itu pada Hitler itu benar-benar menunjukkan bahwa Hitler pada waktu itu menjanjikan sebuah harapan. Tetapi ketika Hitler langsung menjadi ketua, dia langsung bikin konspirasi. Walaupun jumlah anggotanya masih sangat sedikit pada waktu itu, tetapi dia berani melakukan kudeta dan upaya-upaya kerusuhan di Jerman. Tentu saja dia ditangkap, kemudian diadili, kemudian dituntut bahwa dia harus mendekam di penjara 5 tahun penjara. Hitler mengatakan bahwa apa salah saya? Yang seharusnya bersalah, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya dicap sebagai pengkhianat itu adalah orang-orang yang menandatangani perjanjian Versailles, adalah orang-orang yang membuat Jerman kalah dalam Perang Dunia ke-1, adalah orang-orang yang membuat Jerman sekarang terpuruk penuh utang gitu. Hitler menegaskan visinya lagi-lagi. Jadi di pengadilan itu dia benar-benar membuat semacam kegaduhan di mana orang-orang akhirnya tersadarkan, tercerahkan bahwa ya, inilah pemimpin besar di masa depan gitu. Jadi pengadilan yang mengadili Hitler itu justru menjadi ajang kampanyenya dia. Dan akhirnya apa? Walaupun dia divonis 5 tahun penjara, tetapi dalam 1 tahun dia harus sudah dibebaskan karena dia diampuni oleh banyak orang. Tetapi dalam waktu 1 tahun itu dia berhasil menulis sebuah buku yang sangat-sangat emosional, Mein Kampf, Perjuanganku. Dalam Perjuanganku itu, buku itu dijelaskan tentang kenapa Jerman kalah, kenapa kita harus menolak perjanjian Versailles, kenapa kita harus mengusir orang-orang Yahudi, kenapa ras Jerman itu adalah ras yang unggul, dan kenapa dia harus memiliki tanah yang lebih luas, setidaknya di kawasan yang sebelah timur dan sebagainya. Nah, penekanan-penekanan ini akhirnya benar-benar membuat rakyat tersadarkan bahwa kita memang harus memiliki visi yang jelas dalam perjuangan. Dan akhirnya apa? Buku Mein Kampf itu yang sebenarnya adalah curhatan Hitler itu terjual sampai berjuta-juta kopi di Jerman. Pada gilirannya buku itu, propagandanya dan kemampuan dia dalam berpidato itu akhirnya menarik banyak orang untuk mendukungnya. Partainya tiba-tiba naik, dia ganti langsung namanya jadi Nazi.
nasionalis yang kayak gitulah. Nah, partai itu menjadi tumbuh besar, makin banyak yang suka pada Hitler, makin banyak oposisi yang tidak suka padanya, makin banyak orang yang mengkritik dan menjelekannya dan sebagainya. Akhirnya tahun 1925 Hitler langsung bikin sebuah satuan pengawal pribadi yang disebut sebagai SS, singkatan dari pasukan berbaju hitam, paramiliter yang sangat kuat dan ditakuti. Bahkan pasukan inilah yang kemudian menjadi lebih ditakuti daripada tentara Jerman sendiri. Jumlahnya di awalnya tahun 1925 itu cuma 8 atau 9 orang, dan jumlah 8 orang itu hanya mantan kriminal yang baru bebas dari penjara gitu. Tetapi di bawah Himmler, SS itu berubah menjadi pasukan yang sangat kuat. Awalnya memang 8 orang, lalu ribuan, lalu puluhan ribu, lalu ratusan ribu, dan di era Perang Dunia Kedua mencapai jutaan orang yang terlibat di situ. Dan itu mengabdi, itu dikontrak bukan untuk negara, bukan untuk partai, bukan untuk siapapun, tetapi untuk Adolf Hitler. Jadi ini adalah pengawal pribadinya yang jumlahnya jutaan itu. Dan dengan pengawal yang sangat banyak ini, Hitler mengintimidasi semua haternya. Jadi ada ketua partai politik ngomongin tentang Hitler gini. Hitler langsung, mana SS ini? Carikan hacker buat saya, cari aibnya dia, sebarkan ke media. Diperlakukan seperti itu. Atau ada ini yang marah-marah, cari SS mana? Bungkam dia, dihilangkan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misalkan tidak suka pada Hitler, kemudian tangkap keluarganya, jadikan sandera, ancam dia untuk mundur dari gelanggang politik dan sebagainya. Nah, jadi Adolf Hitler pada waktu itu menggunakan kekerasan, menggunakan intimidasi, menggunakan pemerasan, sekaligus juga di luar dia membuat orang-orang terkesima padanya. Jadi oposisi dihentikan, kemudian pidato-pidatonya dipropagandakan, dan akhirnya apa? Tahun 1933 Hitler memenangkan pemilu dan dia diangkat sebagai pemimpin Jerman pada waktu itu, Führer. Dan tak lama setelah itu dia menjadi kanselir juga. Dan akhirnya apa? Rakyat telah bersetuju bahwa Jerman harus dipimpin secara absolut oleh Adolf Hitler. Kenapa seperti itu? Karena dia efektif, karena dia efisien, karena dia memiliki visi yang jelas dan memiliki ketegasan gitu. Dan akhirnya apa? Memang setelah dia menjabat, jadi kalau misalkan Baraya mau menghitung bagaimana kekuatan Adolf Hitler sebelum dia berkuasa, Jerman adalah negara paling terpuruk, paling hancur, paling gak punya duit, paling miskin, paling terlilit utang se-Eropa. Setelah Hitler berkuasa, Jerman menjadi negara yang bebas utang dan paling banyak duitnya, paling banyak kekuatan militernya, paling disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi dari minus ke plus hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Kenapa seperti itu? Karena efektif dan efisien. Ketika dia berkuasa, misalkan ada orang yang tidak suka padanya, hilangin. Ada orang yang benci sama dia, hilangin juga. Dan tapi satu hal yang harus dicatat dalam hal ini adalah bahwa Adolf Hitler itu adalah seorang diktator, sedikit di antara sekian diktator yang dia melakukan kegiatan-kegiatan secara absolut tanpa upaya atau tanpa motif untuk memperkaya dan menyenangkan dirinya sendiri. Jadi dia ini murni pure nasionalisme, emang ultranasionalisme dia. Jadi maksudnya kan kalau misalkan diktator-diktator lain, dia menggunakan kekayaan negara untuk memperkaya dirinya, sedangkan Hitler sama sekali tidak. Walaupun dia memeras, dia mengintimidasi, dia menghancurkan aset-aset lawannya, itu si uang itu disetorkan kepada negara dan tidak ada korupsi sama sekali di situ. Jadi ketika ada orang yang korupsi, didor di situ. Ketika yang korupsi yang memiliki mafia, mafianya dihabisin. Ketika si koruptor itu misalkan dilindungi oleh hakim dan si hakim tidak menjatuhkan hukuman mati kepada si koruptor, hakimnya yang dikasih hukuman mati sama Hitler. Kenapa bisa seperti itu? Punya SS. Pasukan itu bahkan jauh lebih kuat daripada tentara Jerman. Bahkan tentara Jerman di bawah payung kekuasaan Hitler, tapi masih ada konstitusi, tetapi Hitler memiliki pasukan yang lain, yaitu SS. Dan pasukan SS itulah yang kemudian mensatroni orang-orang Yahudi. Di era pemerintahan Hitler, orang-orang Yahudi itu benar-benar susah hidup. 7.500 toko Yahudi itu diambil alih, disita. Kemudian bank-bank Yahudi diambil alih asetnya. Kemudian rumah-rumah Yahudi diambil alih, dibuang orang Yahudinya. Tidak boleh tinggal di Eropa, tidak boleh tinggal di Jerman, tidak boleh tinggal di wilayah kekuasaan Hitler. Begitu. Dan dengan jumlah orang-orang Yahudi yang dipindahkan itu, asetnya kemudian dipindahkan kepada negara. Apa sih, Meng? Meyok-meyokan? Meng, sini. Kenapa?
Hitler pada akhirnya bisa dikatakan dia berhasil melakukan balas dendam terhadap orang-orang Yahudi. Tetapi bukan hanya itu, bagaimana caranya Hitler bisa membawa Jerman menjadi sebuah negara yang kembali maju? Ya, selain merampas uang-uang dari Yahudi, Hitler juga melakukan sistem ekonomi perang. Bahkan sebenarnya perampasan terhadap aset Yahudi itu adalah bagian dari sistem ekonomi perangnya itu. Apa itu sistem ekonomi perang? Ya, sebuah sistem di mana ekonomi negara diatur seakan-akan negara itu dalam kondisi berperang. Jadi misalkan semua aset lawan, dalam hal ini Yahudi, orang-orang komunis, orang-orang kapitalis dan sebagainya, itu dirampas, diserahkan kepada negara. Begitu. Kemudian si negara Jerman itu mencetak uang yang besar, yang banyak sekali. Tetapi dikasih kompensasi, yaitu apa? Kerja keras dari rakyatnya. Jadi rakyat Jerman itu untuk bisa mengimbangi cetak uang itu, maka dia harus kerja minimal 50 jam seminggu. Jadi ini benar-benar ditekan. Tetapi dengan gaji yang hanya 20%, hanya 80% dari gaji sebelumnya. Jadi dipotong 20%. Jadi kerjanya lembur terus, tetapi gajinya malah turun terus. Itulah yang dikatakan oleh Hitler sebagai ekonomi perang. Setelah dia mengambil seluruh aset lawan, setelah dia melakukan efisiensi habis-habisan yang seperti itu, semua yang melawan dia itu juga dijadikan budak. Jadi kerja keras tapi gak dibayar, tapi diancam keluarganya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Jadi gabungan dari semua yang seperti itu akhirnya menciptakan Jerman yang kembali kuat, yang kembali utuh. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan Hitler benar-benar dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Karena dia mempropaganda terus-terusan rakyat untuk mencintai dirinya, sedangkan orang yang tidak suka padanya ya udah dihilangkan saja, atau dirampas uangnya, atau dibuat dia tidak mampu berbicara sama sekali. Ya, begitulah. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Hitler itu adalah seorang jenius, bukan hanya jenius perang, tetapi juga adalah seorang jenius ekonomi. Bagaimana caranya dia mengubah Jerman dari keterpurukan menjadi maju? Ya sebenarnya jawabannya begini Baraya, ekonomi itu pengelolaannya sangat-sangat mudah. Negara kalau mau maju sangat-sangat mudah untuk orang-orang yang tidak menggunakan moral, untuk tidak menggunakan etika. Hitler tidak percaya pada moral dan etika, dia hanya percaya pada nasionalisme. Jadi apapun yang dia lakukan, mau menghancurkan rakyatnya, mau apa segala rupa, itu dilakukan untuk negaranya. Dan apa yang dia janjikan kemudian, nanti setelah proses transisi ini terjadi, kalian akan menjadi jauh lebih makmur lagi, kalian akan menguasai wilayah yang lebih luas lagi, kalian akan mendapatkan makan yang sangat cukup untuk diri kalian dan keluarga kalian. Maka tetaplah pilih saya, coblos saya, karena saya tetap akan memimpin Jerman ke arah yang jauh lebih besar. Hitler mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, ekonomi itu mudah dikelola untuk orang-orang yang tidak bermoral. Dan setelah dia maju, setelah dia berkuasa, akhirnya ketika dia melihat bahwa sudah saatnya untuk melakukan pembalasan kepada negara-negara yang mengalahkannya dalam Perang Dunia I, luar biasanya rakyat semuanya setuju padanya. Jadi kita mulai genderang perang, ya kita mulai genderang perang. Nah, disitulah pada akhirnya Hitler mencapai titik nadirnya, tepat di mana disitulah dia akhirnya dikenang sebagai orang paling buruk dalam sejarah. Tapi sebelum itu, dia adalah salah seorang pemimpin yang berhasil membawa Jerman ke puncak kesuksesan. Betapapun caranya, memang pada waktu itu adalah cara-cara yang revolusioner. Sekarang mari kita bayangkan seandainya dengan gagasannya, dengan kekuatannya, dengan pikirannya, dengan kemampuan dia dalam mempengaruhi massa, kalau dia menjadi pemimpin Indonesia, apakah kita akan maju atau tidak? Apakah kita akan menjadi negara adidaya atau tidak? Sekali lagi, sebelum perangnya, sebelum dia memulai perang, dengan pendekatan bahwa dia harus melakukan begini dan begitu, ekonomi perang, kemudian melakukan intimidasi pada lawannya dan memberikan makan yang sebesar-besarnya kepada rakyatnya dan sebagainya, membuat jalan tol, membuat infrastruktur dan sebagainya, dan akhirnya ekonomi Jerman sedikit demi sedikit naik, walaupun dengan cara yang sangat brutal. Apakah itu layak diterapkan di Indonesia? Dan kalau misalkan diterapkan, bagaimana kondisinya terhadap Indonesia? Ya, Baraya mau setuju atau tidak, itu kan cuma pikiran saja. Itu mah cuma simulasi aja, cuma permainan pikiran saja. Tetapi satu fakta yang pasti itu adalah bahwa diktator-diktator itu muncul di sebuah negara yang krisis. Jadi ketika bangsa ini misalkan menghadapi sebuah krisis, maka disitulah diktator bahkan sebesar Adolf Hitler bisa dilahirkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.